Setelah saya menempuh perjalanan dari kota Pekanbaru menuju Istana Siak Sri Indrapura lebih kurang 3 jam, tepat pada pukul 12 siang saya sampai di Istana Siak Sri Indrapura. Menjelajahi kayaknya wisata sejarah di Kabupaten Siak. Kabupaten Siak dapat menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi bagi wisatawan yang memiliki minat akan nilai sejarah. Kota Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, yakni sebuah kerajaan Melayu Islam pada tahun 1723 yang dikenal sebagai kerajaan bahari yang kuat. Dulunya kerajaan di kabupaten ini memiliki kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di tengah tekanan imperialisme Eropa, saat awal kemerdekaan, Sultan Siak terakhir yakni Sultan Syarif Qasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Fauzan. Di sini saya sedang berada di salah satu tempat bersejarah yang ada di Provinsi Riau. Lebih tepatnya Istana Siak Sri Indrapura, seperti yang kita lihat di belakang ini. Yuk, mari kita sama-sama mempelajari apa-apa sejarah yang ada di dalam sana. Istana Siak di Provinsi Riau ternyata punya sejarah panjang dan masih masuk Kerajaan Johor Malaysia. Salah satu jejak peninggalan sejarah Islam yang ada di Pulau Sumatera dapat ditemukan di Istana Siak, Provinsi Riau. Istana Siak ini tepatnya berada di Kabupaten Siak, Riau. Sejarah menceritakan Istana Siak ini dulunya bernama Kerajaan Siak Sri Indrapura yang berdiri pada tahun 1723 Masehi. Sebelum ada Kerajaan Siak, daerah Siak ini berada di bawah kekuasaan Johor dan kemudian pernah terjadi kekosongan pemerintahan, sehingga daerah Siak dikelola hanya untuk dipungut cukai hasil hutan dan lautnya saja. Saat Raja Keci pada tahun 1717, ia berhasil merebut tahta Johor, namun tidak berlangsung lama. Kemudian terjadilah perang saudara antara Raja Keci dengan saudara iparnya, sehingga membuat keduanya mundur, satu ke Pahang Malaysia dan satu lagi ke Bintan. Hal ini mengakibatkan pusat kerajaan Siak sempat berpindah ke pinggir Sungai Siak, namun tidak menetap. Perpindahan kerajaan Siak tidak hanya sekali itu saja, melainkan terjadi berkali-kali, hingga akhirnya di tahun 1827 sampai 1864 barulah pusat kerajaan dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura, hingga menetap sampai sekarang. Tercatat juga dalam sejarah bahwa dulunya Siak ini adalah wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis. Kemudian berubah menjadi Kecamatan Siak, hingga akhirnya pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak yang beribu kota di Siak Sri Indrapura. Masa kejayaan Kerajaan Siak. Keberadaan Kerajaan Siak cukup memiliki pengaruh besar, terutama di pesisir timur Sumatera sampai Semenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini pun dapat berpengaruh hingga ke Sambas, Kalimantan Barat, dan menjadi pengendali jalur pelayaran antara Sumatera dengan Kalimantan, terutama di masa kepemimpinan Sultan Syarif Qasim. Bangunan Istana Megah Siak berdiri dan terjadi kemajuan ekonomi sampai dirinya bisa melewat ke Eropa, yaitu Jerman serta Belanda. Kedudukan raja di Istana Asyariyah Hasimiyah atau Istana Siak diwariskan ke putranya Sultan Qasim Abdul Jalil Saifuddin II
pada 1915. Masa runtuhnya Kerajaan Siak. Awal mula penyebab runtuhnya Kerajaan Siak yaitu saat kolonial Belanda melakukan ekspansi ke wilayah Pulau Sumatera. Kemudian pihak Belanda pernah memaksa salah satu Sultan Siak untuk mendatangi perjanjian bahwa kawasan Siak menjadi bagian pemerintahan Hindia Belanda. Meski dalam situasi diambang kemunduran, karena wilayah Siak semakin dipersempit, Kesultanan Siak mampu bertahan sampai periode kemerdekaan Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II menemui Bung Karno untuk menyerahkan kerajaan Siak dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Peninggalan Kerajaan Siak. Seluruh jejak peninggalan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura masih dapat dilihat sampai sekarang, yaitu di Istana Siak Sri Indrapura, As-Seraya Hasimiyah atau Istana Siak. Istana Siak ini pernah menjadi tempat tinggal Sultan Syarif Hasim yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kampung Dalam, Kota Siak, Kabupaten Siak, Riau, dan terbuka untuk umum. Kejari Siak hidupkan hukum Islam sesuai Kitab Peninggalan Kerajaan Siak. Kejaksaan Negeri atau Kejari Siak menghidupkan kembali hukum Islam melalui Balai Kerapatan Rumah Restoratif Justi. Kejari Siak menegakkan kembali hukum Islam dengan mengacu pada Al-Qawaid yang merupakan kitab peninggalan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Adat istiadat Melayu juga identik dengan hukum Islam, sehingga dalam penerapan sanksi adat pun juga mengacu kepada Al-Qawaid yang merupakan kitab peninggalan Kerajaan Siak. Ucap Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Siak Tri Anggoro Mukti, Selasa 28 November 2023. Ia menjelaskan bahwa kitab Al-Qawaid atau Babul Al-Qawaid merupakan sebuah kitab hukum yang menjadi perantara hukum bagi Kesultanan Siak atau disebut juga pintu segala pegangan. Tri Anggoro menjelaskan kitab tersebut mengatur tata hukum, tata adat istiadat, dan pembagian tugas setiap pemegang jabatan baik orang besar kerajaan, datuk-datuk, para bangsawan, pendahulu, batin, hakim, polisi, imam, dan tuan kadi, hingga kepala suku. Kitab tersebut ditulis pada periode kedua Kesultanan Siak, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim Abdul Jalil Syarifuddin. Bahkan, implementasi Al-Qawaid sangat terlihat jelas saat Sultan menjalankan roda pemerintahannya. Dengan adanya pembagian sistem kerja yang telah tertera dalam kitab ini, masing-masing kepala atau suku-suku menjadi tahu dengan jelas bagiannya masing-masing. Apabila terjadi masalah, kemudian dilakukan musyawarah untuk mufakat. Namun, jika hingga akhir tidak ditemukan mufakat dalam musyawarah, maka penyelesaian masalah tersebut akan melalui hukum positif, termasuk dalam permasalahan yang bersifat umum dan terjadi dalam ranah publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.